bersyukur buat pagi yang indah, pagi yang cerah yang Tuhan berikan. Kita mau angkat lagu pujian, Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat pagi yang indah yang Kau berikan buat hari ini kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami pada hari ini supaya kami bisa menyambut firman-Mu dan berkat-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, semangat ibadah hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau teacher bilang semangat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, coba semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Sekali lagi ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Nah, karena kita semua sudah semangat hari ini, kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita mau naikkan lagu Dari Terbit Matahari. Matahari
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami, menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami dengan penuh sukacita boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau bertahta di dalam hati dan pikiran kami, menguasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah dari 2 Tawarik pasal 34 dan pasal 35 ayat yang pertama sampai 19. Mari anak-anak siapkan Alkitabnya. Kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 34 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibu akan membacakan untuk kita semua. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan menceritakan seorang raja yang tidak kalah terkenal dari raja sebelumnya. Raja-raja yang terkenal itu ada Raja Salomo, ada Raja Daud, dan banyak lagi raja yang terkenal. Hari ini kita belajar dari satu teladan Raja Yosia. Siapa yang kenal dengan Raja Yosia? Atau siapa yang pernah mendengarkan cerita tentang Raja Yosia? Raja Yosia adalah seorang raja yang melakukan hal benar di mata Tuhan. Raja Yosia adalah raja yang melakukan perintah Tuhan. Luar biasa anak-anak. Ketika diceritakan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Raja Yosia ini menjadi raja pada usia 8 tahun. Luar biasa ya anak-anak, 8 tahun dia sudah dipercayakan menjadi raja bagi bangsa Israel. Siapa yang masih ingat siapa kakeknya Raja Yosia?
Kakeknya Raja Yosia ini adalah Manasye dan ayahnya adalah Amon. Di dalam kehidupannya, kakek dan ayahnya ini melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan diceritakan di dalam Alkitab, kakek dan ayahnya adalah seorang raja yang melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika Yosia dipercayakan Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel, ternyata luar biasa anak-anak. Yosia dipilih menjadi raja menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Dia mempunyai satu komitmen yang luar biasa. Yosia, dikatakan tadi bahwa Yosia melakukan hal benar di mata Tuhan. Kalaupun kakek dan neneknya adalah seorang raja yang tidak melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi Yosia ternyata tidak mengikuti jejak kakek dan neneknya, kakek dan ayahnya. Dia melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Yosia bertekad membawa bangsa Israel pada perubahan kerohaniannya. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, diceritakan bahwa Yosia menghancurkan berhala-berhala, patung sembahan nenek moyangnya yang selama ini disembah oleh nenek moyang mereka. Itu semua dihancurkan oleh Raja Yosia pada saat itu. Bahkan bukan itu saja anak-anak. Raja Yosia juga berusaha membangun kembali bait Allah, rumah Allah yang selama ini sudah tidak terpelihara. Yosia memerintahkan kepada semua orang-orang Israel supaya membangun kembali bait Allah yang selama ini sudah tidak baik. Mereka mengumpulkan harta benda mereka, mengumpulkan uang mereka, kemudian disumbangkan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah rusak. Luar biasa bagaimana sosok Yosia yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalaupun kakek dan neneknya dan ayahnya melakukan satu perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tapi Yosia tidak mengikuti jejak orang tuanya. Dia berani mengambil satu keputusan, mengambil satu tekad bahwa dia harus benar hidup di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, apa yang menjadi teladan yang bisa kita lihat dari Raja Yosia yang dipilih pada saat dia berusia 8 tahun? Usia yang sangat muda, yang mungkin masih bisa diombang-ambingkan oleh keinginan duniawi. Tapi Raja Yosia mempunyai satu tekad bahwa dia akan hidup benar di hadapan Tuhan. Ada beberapa teladan yang bisa kita lihat dari Yosia. Yang pertama, Yosia berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Kalau kita lihat tadi dalam bacaan firman Tuhan, bahwa ketika dia mengambil keputusan di dalam kehidupannya adalah keputusan yang tepat dan benar. Keputusan Yosia adalah mengikut Tuhan. Selain itu anak-anak, Yosia mau merespon firman Tuhan. Bagaimana dia merespon firman Tuhan di dalam kehidupannya? Yosia merespon firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Anak-anak, terkadang kita hanya membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita mau merespon firman Tuhan, maka kita harus mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Yosia adalah seorang raja yang berani membuat satu komitmen dengan Tuhan. Komitmennya apa anak-anak? Hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Yosia mampu membawa Israel kembali kepada Tuhan. Kalau sebelumnya kehidupan orang Israel sudah jauh dari Tuhan, tapi Yosia berusaha membawa kehidupan orang Israel kembali kepada Tuhan. Bahkan kalau kita
membaca di dalam firman Tuhan ini, dengan perbuatan bangsa Israel, maka Tuhan sebenarnya akan mengutuk mereka, akan menghukum mereka. Tetapi Tuhan berjanji, semasa pemerintahan Raja Yosia itu tidak akan didatangkan hukumannya. Karena apa? Yosia sudah bersujud di hadapan Tuhan, mau melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berjanji bahwa semasa pemerintahan Yosia, maka orang Israel tidak akan dihukum. Nah, anak-anak sekalian, kita harus mempunyai komitmen di dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari anak-anak perhatikan di dalam Mazmur 100 ayat 3 yang menjadi ayat hafalan kita, dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sekali lagi Bu bacakan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita semua diingatkan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Mari menjadi anak-anak yang bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teguh di dalam Tuhan dan lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui satu teladan dari Raja Yosia yang mengambil keputusan untuk tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntun langkah-langkah kami, supaya kami boleh melakukan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam pembelajaran kami, Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa mengikuti setiap pelajaran kami pada hari ini dengan baik, sehingga setiap kegiatan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Pergunakan waktu sebaik mungkin.